Reduksio Kristanali NPM 2245100090 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan uji coba TRIT pada software CPU simulator. Langsung saja kita klik compiler. Kemudian pada program source atau input kita akan memasukkan kode programnya. Kemudian jika kita sudah mengetikkan kode programnya, pada bagian compiler kita klik compile, kemudian klik compile lagi. Nah, di sini compiler progressnya sudah terbuat atau sudah tampil. Kemudian kita klik load in memory. Program list, kita akan pilih salah satu program name-nya, kemudian kita klik create new process, lalu kita klik start pada OS control. Nah, kemudian pada views langsung saja kita klik, langsung kita klik saja view process. Nah, jadi ini adalah gambaran dari proses pada saat TRIT sedang terjadi. Nah, setelah proses tadi terjadi, kita akan melihat input-outputnya. Ini berarti proses TRIT itu sedang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulika Saragi. Perkenalkan, nama saya Yulika Saragi, NPM 22451072. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya saya akan mengklik comply. Dan saya akan mengklik load in memory. Terus saya akan mengklik create new process. Terus views process stage. Jadi ini adalah saat TRIT terjadi. Di sini saya akan memberikan presentasi. Saya akan menjelaskan komponen-komponen dari TRIT. Nah, jadi komponen dari TRIT itu yang pertama ada TRIT ID, di mana TRIT ID ini merupakan penanda unik dari setiap TRIT yang membantu simulator untuk membedakan TRIT satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada program counter, di mana program counter ini akan menunjukkan instruksi ke beberapa instruksi yang keberapa yang sedang atau akan dijalankan. Pada saat dihentikan sementara, program counter akan disimpan. Yang ketiga ada register yang berfungsi menyimpan data sementara seperti akumulator dan indeks register. Yang keempat ada stack atau stack yang berfungsi untuk menyimpan variabel lokal dan alamat kembali fungsi. Di mana setiap thread ini mempunyai stack masing-masing.
Yang kelima ada thread state atau status thread. Status thread ini yang biasanya ditampilkan di CPU simulator. Misalnya yang pertama ada new, ready, running, waiting, dan terminated. Yang keenam ada time slice. Ini merupakan waktu jatah eksekusi dari thread. Yang ketujuh ada scheduler, di mana komponen yang memilih thread ini akan memilih yang mana yang akan dijalankan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir ada context switching, di mana proses CPU melakukan perpindahan dari satu thread ke thread yang lain. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 12 akan dijelaskan oleh teman kami Yulika. Oke, saya akan melanjut cara kerja thread. Dimulai ketika thread dibuat oleh sistem dan berada pada status new, lalu masuk ke ready untuk menunggu giliran menggunakan CPU. Scheduler kemudian memilih satu thread dari ready queue untuk dijalankan sehingga statusnya menjadi running. Saat berjalan, thread akan dieksekusi sesuai jatah waktu time silence. Jika waktunya habis atau ada thread lain dengan prioritas lebih tinggi, CPU akan melakukan context switching dan thread kembali ke status ready. Jika thread membutuhkan block input atau resource tertentu, status berubah menjadi waiting atau blocked sampai resource tersebut tersedia. Setelah semua instruksi selesai dijalankan, thread akan masuk ke status terminated dan proses eksekusi thread pun berakhir. Jadi, jika dilakukan uji coba untuk CPU simulator seperti yang kami kerjakan tadi. Sekian dari presentasi, terima kasih.